I said to him, I asked him, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Suddenly he said, it's interesting. I think so. But in the evening, when we met for dinner, he said, I've talked to my team. No, it's not possible now. Teman-teman, kali ini kita akan bahas dan saksikan bersama video pengakuan yang mengejutkan dari Vladimir Putin. Baru saja ia membongkar fakta yang selama ini cuma ada di dalam teori-teori konspirasi. Ada kekuatan bayangan yang sedang menyetir dunia menuju kehancuran. Namun di tengah pengakuan yang cukup mengerikan itu, Putin menyebut satu nama yang mengejutkan publik internasional, yakni Indonesia. Mengapa pemimpin Rusia ini menyebut Indonesia sebagai kunci dari tatanan dunia baru yang sedang ia bangun? Apakah kita sedang ditarik ke dalam pusaran konflik para raksasa atau justru kita adalah kartu as yang ditakuti Barat? Simak analisis ini sampai habis karena masa depan yang Putin bicarakan sedang terjadi di tanah air kita saat ini. Vladimir Putin, pria yang selama 2 dekade terakhir menjadi antagonis utama dalam narasi Barat dan Amerika, duduk berhadapan dengan jurnalis Amerika Serikat Tucker Carlson. Namun narasi yang keluar dari mulutnya bukanlah sekadar retorika. Ini adalah pengakuan tentang kekecewaan, ada pengkhianatan, dan sebuah teori tentang eksistensi kekuatan bayangan yang ia yakini mengendalikan kemudi dari Presiden Amerika Serikat siapapun itu. Cerita ini dimulai bukan dengan agresi, melainkan dengan sebuah keinginan untuk pulang ke pangkuan peradaban Barat. Putin mengungkapkan fakta yang jarang diketahui oleh publik, teman-teman. Di awal masa jabatannya, Rusia justru mengetuk pintu rumah NATO untuk bergabung. Disinilah benih keraguan Putin itu mulai tumbuh tentang Barat dan Amerika. Penolakan ini menunjukkan bahwa bagi Barat, Rusia tetaplah orang lain atau bagian lain. Meskipun Uni Soviet telah runtuh dan komunisme telah ditinggalkan, Barat membutuhkan sosok musuh untuk menjaga relevansi aliansi militer mereka yang bernama NATO. Karena selama ini kita tahu bahwa propaganda NATO itu adalah untuk melawan hegemoni Rusia. Nah, bayangkan kalau misalnya Rusia sudah bergabung dalam NATO, siapa lagi yang mereka akan jadikan bahan propaganda untuk bersatu? Bukan sekadar alat pertahanan, teman-teman, melainkan instrumen hegemoni yang akan memerlukan monster di timur untuk membenarkan segala macam ekspansi mereka ke depan. Dan terbukti, teman-teman, lihat saja apa yang terjadi di Greenland hari ini. Di sana tidak ada kehadiran Rusia secara nyata, begitupun dengan China. Tapi Trump mengatakan bahwa ia harus menguasai dan memiliki Greenland untuk membatasi pengaruh Rusia dan China. Aneh kan? The former Russian leadership assumed that the Soviet Union had ceased to exist, and therefore there were no longer any ideological dividing lines. Russia even agreed voluntarily and proactively to the collapse of the Soviet Union, and believed that this would be understood by the so-called civilized West as an invitation for cooperation and association. Segmen yang paling menarik dari wawancara ini adalah klaimnya mengenai deep state atau negara di dalam negara atau kekuatan bayangan di Gedung Putih Washington. Ia menceritakan pengalamannya berurusan dengan beberapa presiden Amerika Serikat, dari Bill Clinton hingga George W. Bush, di mana kesepakatan tingkat tinggi seringkali dibatalkan oleh agen-agen di bawahnya atau oleh birokrasi di bawahnya. Putin mencontohkan usulannya untuk membangun sistem pertahanan rudal bersama antara Rusia, Amerika Serikat, dan Eropa. Meskipun pada awalnya disambut baik oleh Presiden Bush kala itu di kediamannya, proposal tersebut akhirnya ditolak oleh Menteri Pertahanan dan Direktur CIA saat itu.
I suggested working together, Russia, the United States, and Europe. They said it was very interesting. They asked me, "Are you serious?" I said, "Absolutely." Then Secretary of Defense Gates, former Director of CIA, and Secretary of State Rice came in here, in this cabinet, right here at this table. They sat on this table. Me, the Foreign Minister, the Russian Defense Minister on that side. They said to me, "Yes, we have thought about it. We agree." I said, "Thank God, great, but with some exceptions." But our proposal was declined. That's a fact. Teman-teman, fenomena ini seringkali disebut oleh pakar politik sebagai interagency process yang sangat kuat di Amerika Serikat. Namun, dalam kacamata Putin, ini adalah bukti bahwa demokrasi Amerika hanyalah etalase belaka. Semuanya ditentukan oleh kekuatan bayangan di belakangnya. Kekuatan sebenarnya ada di tangan segelintir orang yang mengatur, yang tersebar dalam berbagai bidang, mulai dari militer, birokrasi, intelijen, sampai ke pengusaha-pengusaha besar. Dan tragisnya, orang yang menentukan nasib dan arah kebijakan Amerika itu adalah orang yang tidak sama sekali terpilih oleh rakyat melalui jalur demokrasi. Meski demikian, mereka memiliki agenda jangka panjang yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun presiden yang duduk di dalam gedung putih. Luka yang paling tragis dalam ingatan kolektif Rusia adalah janji NATO yang tidak pernah tertulis namun terus diungkit bahwa NATO tidak akan bergerak 1 inci pun ke arah timur. Kenyataannya, sejak 1990-an, gelombang ekspansi NATO itu terus menelan negara-negara bekas blok Soviet seperti Polandia, Hongaria, hingga negara-negara Baltik. Dan sekarang kita tahu ada juga Ukraina, tetangga depan rumahnya Putin, yang juga diajak untuk bergabung dalam NATO. Ya pasti murka lah si Putin ini. Puncaknya itu terjadi ketika KTT Bukares 2008, ketika pintu NATO dibuka lebar untuk Ukraina dan Georgia. Putin menilai ini bukan sekadar manuver militer lagi, teman-teman, melainkan pengepungan sistematis terhadap eksistensi Rusia. Ekspansi NATO adalah contoh klasik dari security dilemma. Apa yang dianggap Barat sebagai penguatan keamanan kolektif dilihat oleh Moskow sebagai ancaman eksistensial di depan pintu mereka. Kegagalan Barat untuk memahami ketakutan geopolitik Rusia ini, atau mungkin kesengajaan untuk mengabaikannya, telah menciptakan jalan buntu diplomasi yang akhirnya bermuara pada konflik fisik. Dan lagi-lagi di sini yang dikorbankan adalah rakyat kecil. In 2008, at the summit in Bucharest, they declared that the doors for Ukraine and Georgia to join NATO were open. Germany, France seemed to be against it, as well as some other European countries. He exerted pressure on us and we had to agree. It's ridiculous, it's like kindergarten. Where are the guarantees? What kindergarten is this? What kind of people are these? Who are they? Di tengah ketegangan antara Timur dan Barat, Putin menelipkan sebuah pengakuan mengejutkan tentang Indonesia, yang menyebutkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang kini tidak bisa lagi diabaikan dalam pembentukan dunia multipolar. Dan menurut saya, teman-teman, penyebutan Indonesia oleh Putin bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ini adalah pengakuan bahwa era unipolaritas atau dominasi tunggal Amerika Serikat telah berakhir. Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif kini berada di posisi yang strategis. Namun pertanyaannya tetap sama, teman-teman. Mampukah Indonesia menjadi jembatan perdamaian atau justru terjebak dalam pusaran persaingan kekuatan besar yang sedang memanas saat ini, khususnya antara Amerika versus China dan Rusia? Apalagi kita tahu sekarang saat ini Indonesia sudah bergabung ke dalam BRICS. Look at how Indonesia is developing. 600 million people. Where can we get away from that? Nowhere. We just have to assume that Indonesia will enter. It is already in the club of the world's leading economies, no matter who likes it or dislikes it. Salah satu momen paling kontroversial dalam video ini adalah ketika Putin membahas sabotase pipa gas Nord Stream.
Kita tahu bahwa pipa gas Nord Stream ini mengalir dari Rusia ke Eropa sebagai salah satu jantung ekonomi yang menghidupkan Rusia. Tapi kemudian tiba-tiba ada sabotase meledakkan pipa itu. Baginya, hanya Amerika yang memiliki motif strategis untuk memutus ketergantungan energi Jerman pada Rusia dan kemampuan teknis untuk melakukan ledakan di dasar Laut Baltik yang sangat dalam. Namun yang lebih menyedihkan bagi Putin adalah sikap diam dari Jerman yang justru menjadi korban langsung dari peledakan pipa ini. Nord Stream bukan sekadar pipa gas, itu adalah tali pusar ekonomi yang menghubungkan Rusia dengan Eropa. Dan pemutusannya adalah simbol isolasi total yang diinginkan oleh kekuatan bayangan tersebut. Did you have evidence that NATO or the CIA did it? You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it. Teman-teman, sampai di sini sangat jelas apa yang mau diungkapkan Putin dalam video ini. Bahwa menyerang Ukraina adalah bagian untuk melindungi diri dari ekspansi NATO yang sudah semakin dekat ke depan pintu Rusia. Yang jelas video ini mengungkapkan satu fakta yang cukup pahit. Perdamaian sebenarnya sempat hampir tercapai di Istanbul pada awal tahun 2022. Namun Putin mengklaim bahwa intervensi Boris Johnson dari Inggris membuat Ukraina menarik diri dari meja perundingan. Dan pada akhirnya pengakuan Putin ini menyisakan satu pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah dunia benar-benar dikendalikan oleh para pemimpin negaranya yang kita pilih melalui demokrasi? Ataukah kita semua hanyalah penonton dalam teater besar yang naskahnya ditulis oleh kekuatan-kekuatan bayangan tadi di balik layar? Di tengah benturan ego para penguasa, rakyat sipil lah yang selalu membayar harga termahal dengan darah dan masa depan mereka. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.